Alhamdulillah ternyata galbay kalian berhasil. Semenjak Maret 2024 kita sudah ketahui banyak sekali informasi tentang pinjol bangkrut, bahkan merugi sampai miliaran. Dan sekarang tercatat kredit macet mencapai triliunan. Wow, bisa ini ya, ternyata galbay kalian benar-benar kuat dan berhasil sampai hari ini. Di mana saja sektor-sektornya kita akan bahas secara lengkap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam segi apapun itu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol yang paling banyak DC-nya di wilayah mana saja. Nah, kita akan lihat di mana sektor-sektor yang paling banyak rugi dan mungkin di situ ada data kalian juga. Kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja mampir di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya kita dapatkan informasi ya, ternyata kredit macet per Maret itu telah mencapai 1,37 triliun. Nah ternyata untuk kredit macet di tahun 2024 itu nilai tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2023 kita ketahui kredit macet itu sekitar 1,14 triliun. Nah sementara di Maret 2024 sudah tercatat 1,37 triliun. Wow, nilai yang fantastik, itu naik 20 miliaran ya teman-teman ya. Itu nolnya banyak sekali. Dan ternyata untuk yang berhutang ini didominasi paling banyak itu adalah laki-laki sebesar 746,34 miliar. Dan ini untuk kategori umur 19 sampai 35 tahun. Nah, buat bapak-bapak semuanya yang sekarang mungkin terlilit pinjol, perlu diperhatikan ternyata bukan kalian aja sendiri yang paling banyak, karena yang galbay di tahun 2024 masih didominasi oleh kaum laki-laki. Ya, kalau nggak salah tuh tahun 2023 sempat naik di kaum perempuan, ibu rumah tangga. Ternyata untuk kategori tahun 2024 mulai menyusul kaum laki-laki. Mudah-mudahan ini tidak tergolong dari judi-judi online. Karena apa? Kita tahu dampaknya banyak sekali yang sudah tersebar di mana-mana. Tidak ada yang pernah berhasil ataupun sampai kaya raya gara-gara main judi online. Tidak ada teman-teman ya. Oke, lanjut lagi di sektor yang kedua, yaitu di kaum perempuan sebesar 625,50 miliar. Ini naik juga dari tahun lalu teman-teman ya. Tahun lalu itu memang dia naik, sempat di puncak awal tapi sempat juga turun. Nah untuk kategori umurnya itu adalah 19 sampai 35. Nah berikut data lengkap. Nah kita baca data lengkapnya ya. Untuk outstanding artinya yang macet dari jenis kelamin perempuan sebesar 625,50 miliar pada Maret 2024, meningkat dari periode yang sama di tahun lalu yaitu 517,99 miliar. Artinya naiknya banyak banget ya, hampir 100 miliar lebih ya teman-teman ya. Berarti yang galbay bukan kalian sendiri. Nah untuk kategorinya kita lihat dulu. Pinjaman macet umur 19 sampai 34 tahun sebesar 726,63 miliar pada Maret, naik dibandingkan tahun lalu sebesar 672 miliar. Lumayan besar naiknya ya. Sedangkan untuk usia 35 sampai 54 tahun memiliki pinjaman macet sebesar 550,39 miliar, dan itu naik di tahun dari tahun 2023 sebesar 442,76 miliar, dan untuk usia 54 tahun yaitu sebesar 25,7 miliar pada bulan Maret tahun 2023 menjadi 92,63 miliar. Wow, ini luar biasa naik untuk usia 54 tahun ya. Berarti kita bisa kategorikan setiap tahun itu pinjol yang galbay itu makin banyak. Makanya di awal tahun itu kelihatan sekali pinjol itu merugi karena yang macet itu sampai triliunan. Dan yakin sekali di antara kategori ini ada data-data kalian. Jadi di sini kita simpulkan bukan hanya kalian yang galbay, bukan hanya kalian yang sok-sokan tidak mau bayar,
sadar, ataupun bukan hanya kalian sendiri aja yang saat ini sedang memperbaiki ekonomi karena gai lubang tutup lubang. Percayalah, di luar sana banyak sekali, bahkan jutaan orang yang galbay tapi tidak terlihat. Nah, itu data lengkap untuk yang paling banyak menggunakan pinjol. Jadi di antara semua ini jangan khawatir, berarti yang galbay bukan kalian saja, yang menggunakan pinjol juga bukan kalian saja, dan bukan ranah kalian terus untuk merasa takut gara-gara terus diancam sama pinjol. Karena apa? Kalau yang galbay sampai triliunan seperti ini berarti bukan 100 atau 200 orang aja yang galbay, pasti banyak. Tetapi DC yang tersebar saat ini hanya beberapa ratus orang saja di antara orang-orang yang galbay. Berarti dalam tanda kutip tidak akan semua orang didatangin sama DC. Gitu ya. Nah, di sini saya ada catat wilayah yang hampir 100% akurat akan didatangin sama DC. Dan kebetulan ini diambil dari data statistik ya. Ya, memang sudah survei, ternyata memang paling banyak DC lapangannya di wilayah ini saja. Nah, ini adalah di daerah Jawa. Nah, pernah seorang pakar keuangan mengatakan bahwa pinjol itu adalah Pulau Jawa. Karena apa? Semua pinjol konsentrasinya di Pulau Jawa. Jarang ada yang di luar. Seperti kata bos ada kami mengatakan bahwa konsentrasi untuk ada kami hanya ada di Pulau Jawa untuk saat ini. Karena apa? Masyarakat yang ada di Pulau Jawa sangat gampang untuk diedukasi khusus masalah pinjol. Diedukasi bahasanya, saya kurang tahu edukasi yang seperti apa. Nah, di daerah-daerah Jawa ini yang mana yang paling banyak DC lapangannya dan hampir 100% akurat. Ya, yang pertama itu di Jabotabek. Hampir 100% di sini ada DC lapangannya khusus untuk pinjaman yang multifinance. Ya, untuk P2P lendingnya hanya sedikit saja dan itu tergolong random. Untuk pinjol yang multifinance itu apa-apa saja. Yang pertama Aku Laku, Kredivo, HCI, Kredit Pintar. Ya, itu yang memang multifinance yang paling banyak DC lapangannya. Kalau untuk Shopee sejauh ini belum ada kecuali untuk yang pinjaman khusus untuk modal. Kalau modal itu besar biayanya, jadi mungkin itu diturunkan DC lapangannya. Terus lagi ada pinjaman perbankan yang memang hanya dicairkan di daerah Jakarta saja, yaitu pinjaman dari Amar Bank. Ya, atau Tunaiku hanya bisa dicairkan paling banyak itu di daerah Jakarta saja, karena menurut informasi DC-nya hanya ada di Jakarta saja. Untuk daerah-daerah lain belum terlalu banyak, kalaupun ada hanya random. Informasi yang saya dapat teman-teman ya, kalau misalnya kalian daerah Jawa Timur ada DC lapangannya, ataupun daerah yang lain ada DC lapangannya, bisa jadi mungkin hutang kalian besar, ataupun ada Amar Bank di daerah kalian. Kalau tidak ada Amar Bank di daerah kalian, terus kalian melakukan pinjaman di Tunaiku, bisa jadi hampir 80% tidak ada DC lapangannya. Ya, oke, lanjut lagi untuk Jawa Barat. Nah, pengguna pinjol paling banyak itu di daerah Jawa Barat teman-teman ya. Untuk DC lapangannya itu sekitar 28,7% ada DC lapangannya untuk P2P lending dan multifinance. Dibedakan ya, P2P lending dan multifinance. Kalau P2P lending itu ada sekitar 100-an ya, untuk daftarnya bisa lihat di sini aja untuk P2P lendingnya. Karena apa? Sekarang kan sudah banyak yang memang sudah ditutup sama OJK, terus ada lagi yang sekarang lagi proses pencabutan izin, dan ada beberapa yang sekarang sudah mulai nggak menyalurkan pinjamannya lagi. Ya, itu untuk yang P2P lending. Lanjut lagi Jawa Tengah. Itu ada DC lapangannya sebesar 12,46%. Nah, menurut data statistik lagi, ternyata Jawa Tengah ini adalah daerah Pulau Jawa yang tingkat kemiskinannya tertinggi. Jangan sampai daerah Jawa Tengah, khususnya untuk Jogja, itu jangan ada yang menggunakan pinjol terlalu banyak. Ya, oke, lanjut lagi Jawa Timur itu sebesar 13,36% untuk ada DC lapangannya. Ya, Jawa Timur itu Surabaya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak orang yang menggunakan pinjol untuk daerah Jawa. Nah, itu teman-teman ya, untuk konsentrasi pinjol yang menurunkan DC lapangannya hanya ada di daerah 4 itu saja. Yang lainnya hampir random atau hampir dibilang tidak terlalu banyak. Adapun paling hanya sekali aja datang terus dia tidak datang lagi. Karena apa? Mungkin di daerahnya hanya menurunkan
menyediakan satu DC lapangan untuk ratusan nasabah yang galbay. Jadi kalau kalian misalnya datangnya hanya satu kali saja, misalnya daerah Lampung ataupun Bengkulu ataupun Padang, berarti otomatis dia hanya datang sekali saja. Selebihnya dia mungkin akan mendatangi yang lainnya untuk sekedar absen ke nasabahnya bahwa dia sudah datang. Gitu teman-teman ya. Nah, itu informasi untuk tahun 2024. Karena menurut informasi nantinya OJK akan meminta semua pinjol P2P lending menggunakan asuransi gagal bayar di tahun 2024. Nah, saya akan bahas tuntas di vlog setelah ini ya. Nanti kita akan cari tahu sedetail-detailnya biar nanti kalian yang galbay sampai hari ini kalian tahu posisi kredit kalian ada di skor mana. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian yang galbay. Kalaupun tahu daerah kalian ada DC lapangannya, jangan terlalu khawatir karena saya yakin daerah yang saya sebutkan tadi adalah daerah-daerah yang paling banyak galbay sehingga pinjol memutuskan untuk menurunkan DC lapangannya. Berarti tidak semerta-merta DC itu akan langsung datang ketika kalian galbay. Tidak ya. DC itu juga membutuhkan waktu dan yang galbay juga bukan kalian sendiri. Lihat saja yang galbay ada sekitar 1,37 triliun. Bukan nilai yang sedikit, itu nilai yang banyak dan saya yakin yang galbay juga makin banyak karena makin teredukasi dan semakin kuat mental untuk memperbaiki ekonominya dulu baru melunasi satu persatu pinjolnya. Gitu teman-teman ya. Oke, semoga ini menjadi mood booster buat kalian dan menambah informasi buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.